Siap dimainkan, Kevin Dix lanjut digeber di latihan ketiga tim Merah Putih jelang melawan timnas Jepang. Begini alasan FC20 tidak melepas Mesilges untuk bergabung ke skuad Garuda. Jesus diumumkan langsung menjadi kapten jelang melawan timnas Jepang dan Arab Saudi. Update kondisi Jordi Amat jelang laga timnas kontra timnas Jepang. Tim Gepen dan Diormark akhirnya tiba di Indonesia jelang laga timnas. Peran Elkan Bagot akhirnya dibahas jelang laga timnas melawan timnas Jepang. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Jordi Amat mengonfirmasi bahwa kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih menjelang pertandingan penting melawan timnas Jepang. Ya, diketahui pertemuan melawan timnas Jepang kini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang wajib mengamankan poin agar tetap bersaing di posisi keempat besar klasemen grup C. Namun saat ini skuad Garuda harus menghadapi tantangan tambahan dengan absennya Mesilges yang mengalami cedera serta Jordi Amat yang belum pulih sepenuhnya. Dalam hal ini, Jordi Amat mengaku bahwa dirinya ada sedikit kendala di pegelangan kakinya. Hal itu meskipun telah 2 hari terakhir berlatih bersama tim di Senayan, Jakarta. Saya punya beberapa masalah, ujar Jordi Amat. Ya, namun Jordi Amat meyakini bahwa kondisinya semakin membaik meskipun pemulihannya belum mencapai 100%. Selama masa pemulihan, ia merasa senang bisa kembali berlatih untuk memulihkan kebugarannya. Ya, selain itu, Jordi Amat sebelumnya tidak dapat bermain melawan Arab Saudi dan Australia akibat cedera. Setelah tampil singkat melawan Bahrain, ia pun kembali harus absen dalam laga melawan timnas Cina pada bulan Oktober yang lalu. Kini Jordi Amat berharap bahwa dirinya dapat bergabung ke dalam skuad yang akan menghadapi Jepang dan Arab Saudi demi menjaga peluang di kualifikasi Piala Dunia ini. Kini Jordi Amat berharap bahwa dirinya dapat bergabung ke dalam skuad yang akan menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Namun meski demikian, Jordi Amat mengaku baru mencapai sekitar 80% dari kondisi fisik optimalnya. Dengan keinginannya untuk kembali berlaga, ia berkomitmen untuk terus meningkatkan kebugarannya demi membantu tim Merah Putih dalam pertandingan besar mendatang. Jadi ia bersiap untuk berusaha mencapai 100%, kata Jordi Amat. Sandy Walsh diketahui menyimpan dengan baik momen saat mencetak gol ke gawang timnas Jepang pada Piala Asia 2023 yang lalu di memorinya, di mana Sandy Walsh melihat gol itu tercipta berkat jasa Pratama Arhan dan Elkan Bagot. Di saat itu timnas Jepang meraih kemenangan atas Indonesia, di mana tim Samurai Biru menang dengan skor akhir 3-1. Satu-satunya gol skuad Garuda saat itu dicetak oleh Sandy Walsh. Ya, gol Sandy Walsh saat itu tidak terlepas dari peran kedua rekannya yaitu Pratama Arhan dan Elkan Bagot, di mana Arhan memulai proses gol tersebut lewat lemparan ke dalam jarak jauhnya, sedangkan Elkan Bagot punya tugas berduel dengan pemain timnas Jepang. Bagi saya pribadi, itu adalah momen yang menyenangkan. Kami punya senjata yang mematikan pada lemparan jauh pertama Arhan. Dia sudah melakukan sebelumnya dan terjadi melawan Jepang, kenang Sandy Walsh. Ketika itu kami juga punya Elkan Bagot di dalam kotak penalti. Jadi saya berada di zona kedua dan bisa mengenai bola dengan sentuhan pertama untuk mencetak gol pertama saya, tegas Sandy Walsh. Ya, namun di sisi lain saat ini Elkan Bagot kembali tidak dipanggil ke skuad Garuda untuk laga lanjutan putaran ketiga ini, di mana saat ini Elkan Bagot dikabarkan baru kembali pulih dari cederanya. Tentu sosok Elkan Bagot ini menjadi pemain yang cukup dirindukan oleh beberapa penggemarnya di skuad Garuda. Banyak yang berharap bahwa sang pemain bisa segera kembali ke skuad Garuda dan bergabung dengan rekan-rekannya untuk berjuang bersama di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Manajer timnas Indonesia yaitu Sumarji menyatakan bahwa Jesus akan kembali menjadi kapten di saat tim Merah Putih menghadapi timnas Jepang dalam laga lanjutan putaran ketiga. Sumarji menyatakan bahwa Jesus yang paling layak untuk mengemban jabatan kapten skuad Garuda. Dengan begitu, Jesus yang bermain di Liga Italia ini akan menggantikan posisi Asnawi Mangku Alam yang tidak dipanggil untuk pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi. Insyaallah Jailah, saya yang selama ini di tim, karakter kepemimpinan Jai menurut saya pribadi, Jai paling layak untuk menjadi kapten, ucap Sumarji. Ya, keputusan untuk memberikan jabatan ban kapten
kepada JSS ini terbilang wajar. Hal ini lantaran JSS mampu menunjukkan kepemimpinan, ketenangan, dan kematangan selama berada di lapangan. Ban kapten tim Merah Putih ini bukan hal yang baru bagi JSS, di mana ia sudah menjadi kapten tim Merah Putih dalam 3 pertandingan melawan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Bahkan saat melawan Arab Saudi, ketika Asnawi masuk di babak kedua, ban kapten tetap melingkar di lengan JSS. Hal ini memperkuat anggapan Coach Sintayong bahwa ia sudah menemukan sosok baru untuk memimpin skuad Garuda. Ya, sebelumnya posisi kapten tim ini sempat kembali berubah di saat pertandingan melawan timnas Cina, di mana Asnawi yang bermain sebagai starter dipercaya untuk memimpin tim skuad Garuda di lapangan. Ya, terdekat JSS dan kolega akan melakoni laga berat melawan timnas Jepang, di mana tim Merah Putih mengusung misi bisa meraih poin di saat melawan timnas Jepang yang berstatus pemuncak klasemen grup C ini. Kevin Dix diketahui membagikan momen dirinya saat melakoni latihan perdana bersama timnas Indonesia jelang melawan timnas Jepang. Momen perdana itu diunggah oleh Kevin Dix di akun Instagram miliknya pada Selasa malam kemarin, di mana Kevin Dix mengunggah sejumlah foto. Selain foto saat tengah berlatih, ia juga turut membagikan momen saat dirinya foto bersama dengan JSS dan Ragnar Oratmangun di dekat area tribun penonton. Garuda memanggil, dijawab dengan rasa bangga, tulis Kevin Dix dalam sebuah unggahannya itu. Ya, diketahui Kevin Dix baru tiba di Jakarta pada Selasa sore kemarin. Di hari yang sama, pemain berusia 28 tahun itu pun langsung mengikuti sesi latihan perdananya bersama para pemain timnas Indonesia lainnya. Pemain serba bisa di lini belakang itu pun sempat memperkenalkan diri kepada para pemain dan staf pelatih timnas Indonesia di tengah lingkaran sebelum latihan. Setelah itu, sesi latihan tim skuad Garuda untuk persiapan melawan timnas Jepang pun langsung dimulai. Dalam hal ini, Kevin Dix tentu akan terus beradaptasi dalam beberapa hari ke depan untuk persiapan pertandingan. Pelatih skuad Garuda pun menggaransi bahwa ia akan memberikan kesempatan debut kepada Kevin Dix di laga melawan timnas Jepang. Tidak usah khawatir, dia akan dimainkan 100%, jelas Coach Sintayong. Pelatih timnas Indonesia yaitu Coach Sintayong baru-baru ini akhirnya mengungkapkan soal alasan Metselges yang tidak dilepas oleh klubnya FC20. Ya, sebelumnya diketahui bahwa Metselges masuk ke dalam daftar pemain yang dipanggil oleh Coach Sintayong. Namun cedera hamstring sang pemain kini kembali menjadi alasan FC20 tidak bisa melepas Metselges. Bukan saya yang tidak memanggil Metselges, tapi dari timnya yang tidak melepas pemainnya dengan alasan hamstringnya tidak baik, ucap Coach Sintayong. Ya, diketahui Metselges mengalami cedera ketika membela FC20 dalam laga Liga Belanda. Cedera itu membuat Metselges ditarik keluar di awal babak kedua. Cedera itu juga membuat Metselges tidak masuk ke dalam daftar skuad FC20 yang melakoni laga tandang di Liga Eropa. Metselges saat itu fokus menjalani pemulihan di Belanda. Kemudian di saat FC20 menghadapi Ajax Amsterdam, harapan supporter timnas Indonesia sempat mereka, di mana Metselges saat itu kembali masuk ke dalam skuad dan bahkan dipasang sebagai pemain inti. Namun ternyata Metselges ditarik keluar di menit ke-84. Hal itu dikarenakan ia terindikasi kembali mengalami masalah dengan cedera hamstringnya. Ya, diketahui Metselges baru menjalani debut bersama timnas Indonesia pada bulan Oktober yang lalu. Ia bermain saat tim Merah Putih meraih hasil imbang melawan timnas Bahrain dan kalah 2-1 dari timnas Cina. Pada laga melawan timnas Cina, Metselges sendiri ditarik keluar di awal babak kedua. Ya, dalam hal ini dengan absennya Metselges di laga melawan timnas Jepang, semoga saja sang pemain bisa kembali segera pulih, di mana diketahui ia sangat diharapkan bisa segera kembali ke skuad Garuda untuk kembali membela tim Merah Putih di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Setelah merampungkan proses Kevin Dix, diketahui saat ini PSSI masih belum berhenti untuk mendatangkan pemain keturunan, di mana tim Gepen dan Denmark kini dikabarkan telah tiba di Jakarta untuk mengurus proses dirinya. Ya, tim Gepen dan Denmark yang diproyeksikan untuk timnas Indonesia U20 asuhan Coach Indra Safri telah tiba di Jakarta pada Selasa kemarin. Coach Indra Safri menjelaskan bahwa tim Gepen dan Dion ke Indonesia untuk melakukan tes kesehatan hingga interview sebagai kebutuhan untuk proses sang pemain. Ada 2 yang sedang diproses, Dion dan tim, kata Coach Indra Safri. Mereka datang ke Indonesia untuk tes kesehatan, mungkin interview dan sebagainya, tambah sang pelatih. Ya, tim Gepen dan Denmark datang ke Indonesia jelang timnas Indonesia kontra timnas Jepang dalam laga kelima grup C putaran ketiga. Denmark dan tim Gepen sendiri diproyeksikan untuk membela timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025 yang akan berlangsung di Cina. Dalam laga tersebut, timnas Indonesia U20 masuk di grup C dan akan bersaing dengan Uzbekistan, Iran, dan timnas Yaman.
Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.